Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Muhammad Novel Gibran dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas KM 4608 dengan NIM 15022220189. Hari ini saya akan menjelaskan komunikasi bermedia komputer. Dan setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan untuk memahami dan mampu menjelaskan definisi komunikasi bermedia komputer dan karakteristik teknologi, dan memahami sisi gelap dan terang dari internet, lalu memahami dan mampu menjelaskan panduan berkomunikasi secara daring atau online. Komunikasi bermedia komputer, penggunaan beragam teknologi untuk memfasilitasi komunikasi. Kita didorong oleh kemajuan teknologi yang memiliki karakteristik pervasif atau ada di mana-mana, paradoks yang artinya itu bersifat berlawanan, sangat berkuasa, atau pengaruhnya itu sangat kuat. Kurangnya akuntabilitas. Akuntabilitas itu artinya berlaku bertanggung jawab. Kita berpotensi disesatkan atau salah informasi dan bisa juga dimanipulasi, teman-teman. Ketika menggunakan internet, akuntabilitas tetap penting bagaimanapun. Dan sisi gelap dari internet itu yang pertama kurangnya akuntabilitas, terus menumbuhkan kebencian juga, dan menyulut atau flaming. Menumbuhkan kebencian kayak misal perkataan kebencian itu hate speech. Artinya itu bahasa menyerang yang sangat ekstrim yang ditunjukkan kepada orang atau kelompok tertentu. Lalu kebebasan berpendapat membuat hate speech akan terus ada di internet. Karena kita udah sebebas itu untuk berpendapat di internet, ya tingkat hate speech itu akan terus meningkat dan akan terus ada di internet. Dan cara melawannya itu atau cara mengatasinya itu ya dengan edukasi dan berbicara yang sopan dan melakukan pembelaan di internet. Lalu ada menyulut atau flaming, kayak seperti orang bertukar komentar jahat, bermusuhan atau menghina, teman-teman. Dan cara menghadapinya itu ya memutuskan pembicaraan dan menggunakan cara yang lebih halus lagi dalam berkomunikasi, seperti kata-kata yang sopan, mungkin penggunaan caps lock yang benar, seperti yang poin 3 jelaskan. Hindari huruf kapital, penekanan berlebihan, dan bahasa yang menuduh. Orang penuh kebencian memperoleh kesempatan untuk berlaku anonim di internet, yang artinya dia tuh memalsukan identitasnya di internet. Meningkatkan aksesibilitas terhadap pendidikan. Yang pertama, internet membuka peluang pendidikan bagi siapa saja. Lalu ada banyak pengetahuan yang bisa diakses lewat internet, apalagi sekarang udah ada Google, teman-teman. Nah, ini sisi terang dari internet, memperluas jaringan sosial, meningkatkan aksesibilitas terhadap pendidikan. Memperluas jaringan sosial itu kita bisa bertukar cerita dengan orang-orang yang secara nggak langsung, teman-teman. Misal, aku sekarang lagi ngerantau kan di Bandung. Nah, aku ingin bersosialisasi sama teman-teman yang ada di kota aku, yaitu di Makassar. Nah, itu bisa lewat aplikasi Zoom atau Google Meet. Nah, itu yang dimaksud dengan memperluas jaringan sosial menurut aku. Seperti yang dijelaskan di poin yang pertama, memperluas lingkaran sosial kita dengan luar biasa dalam waktu yang singkat. Sesuatu yang sulit dilakukan lewat tatap muka. Nah, jadi kalau kita nggak bisa ketemu nih, kita bisa lewat aplikasi Zoom atau Google Meet. Lalu poin kedua, dapat menjaga dan memperluas hubungan kita baik romantis maupun profesional. Lalu komunikasi bermedia komputer dan komunikasi tatap muka. Layar komputer dapat menipu teman-teman secara tatap muka. Penipuan akan sulit dilakukan. Nah, makanya poin pertama ini udah sangat menjelaskan ya, teman-teman. Lalu yang kedua, diskusi online mendorong introspeksi. Dalam tatap muka, introspeksi sulit dilakukan. Diskusi online mendorong individualisme. Dalam tatap muka, kita perlu melibatkan diri dalam percakapan. Penyikapan diri terjadi online. Nah, kalau dalam tatap muka, penyikapan diri lebih sulit dilakukan. Panduan berkomunikasi online atau daring. Yang pertama bisa jadi sebagai pengirim, penerima pesan, dan pengirim dan penerima pesan. Nah, sebagai penerima pesan itu yang pertama cek kejelasan dengan si pengirim, teman-teman. Jangan sampai pengirim ini adalah anonimus. Pastikan dan tanyakan kejelasan pesan dari pengirim. Lalu tunjukkan empati ketika udah memungkinkan. Tempatkan diri Anda dalam posisi orang lain aja. Nah, lalu
dengarkan di balik kata-kata. Jangan hanya membaca kata, tapi memahami makna yang dimaksud dan emosi yang ada di baliknya, teman-teman. Sebagai pengirim pesan, bila memungkinkan, ringkaslah. Fokus dan ringkas dalam mengirim pesan. Lalu tulislah dengan rinci, tidak bertele-tele atau tidak ambigu. Tetap sopan. Ingat, komunikasi tidak bisa ditarik lagi, teman-teman. Jadi kita harus tetap sopan mengirim pesan yang akan dikirim untuk si penerima apa yang udah kita kirim gitu. Ingat, yang terakhir juga, berpikir sebelum mengirim. Pastikan sebelum mengirim itu apa yang ingin dikirim udah benar-benar jelas, sopan dan rinci, tidak ambigu, fokus dan benar-benar to the point lah yang langsung mau dikirim gitu. Sebagai pengirim dan penerima pesan, bertanggung jawab terhadap kata-katamu sendiri. Ingat bahwa pesan di internet itu bersifat permanen dan bersifat jejak digital juga. Lalu bangunlah dialog, aturlah pesan Anda dengan sistematis. Jangan berasumsi orang mengerti. Waspada dengan ambiguitas dan salah tafsir dalam komunikasi online. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan hari ini. Saya tahu presentasi kali ini masih banyak sekali kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.